Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatannya, yaitu kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini saya masih diperkenankan oleh Allah untuk menyelesaikan sebuah tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena berkat perjuangan beliau Allah dan para sahabat, tabi'in, tabi'in yang senantiasa berjuang dalam memperjuangkan Islam, sehingga kita sekarang ini dapat merasakan manisnya iman dan manisnya Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ataupun metode memahami matan hadis berbasis konteks kekinian. Jadi yang pertama adalah kita ketahui dulu pengertian dari hadis itu sendiri. Nah, jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perbuatan, perkataan, tingkah laku Nabi, maka itu disebut hadis. Yang kedua adalah metode memahami hadis. Ada dua metode dalam memahami hadis. Yang pertama yaitu metode memahami hadis secara tekstual. Artinya tekstual ini adalah memahami hadis berdasarkan teks saja, tanpa melihat unsur-unsur yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual ini adalah metode memahami hadis bukan hanya berdasarkan pada teks saja, tetapi melihat hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, situasi, adat masyarakat pada saat itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita pahami dulu. Pahami hadis secara tekstual. Nah, setelah kita pahami hadis secara tekstual, kita pahami sejarahnya. Sejarahnya ini hadis bagaimana, atau disebut dengan asbabul wurud. Nah, setelah kita tahu sejarahnya, kita tahu dalam konteks tekstualnya dan sejarahnya, kita tarik sebuah kesimpulan. Yaitu kita bawa hadis itu ke dalam konteks kekinian. Yang ketiga, memahami hadis berbasis konteks kekinian. Ya, contoh hadisnya yaitu seperti hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Nabi Rasulullah SAW bersabda bahwasannya kain yang berada di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ada ulama yang memahami hadis ini berdasarkan konteks tekstual saja. Mereka mengklaim bahwasannya hadis ini tidak ada toleransi. Kain yang berada di bawah mata kaki, maka itu dikategorikan dapat memasukkannya ke dalam api neraka. Nah, sedangkan hadis ini ulama juga memahaminya dalam konteks tekstual. Nah, mereka memahami kontekstual. Mereka memahaminya bukan hanya berdasarkan teks saja, tetapi berdasarkan latar belakang hadis ini, adat istiadat pada masyarakat itu, sejarahnya hadis ini, kondisi dan situasi. Nah, jadi saya jelaskan dulu hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, turun hadis ini? Kenapa? Sejarahnya itu pada saat itu Rasulullah SAW sedang bermajelis dengan para sahabatnya. Lalu dari kejauhan Rasulullah SAW beliau melihat salah seorang yang sedang berjalan dengan gayanya yang angkuh serta kain celananya berada di bawah mata kaki. Nah, lantas pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, kain yang di bawah mata kakinya berada di neraka. Kalau hadis ini kita bawa pada konteks kekinian, berbasis konteks kekinian, nah, kita tidak boleh mengklaim orang yang sekarang ini memakai celana ini
kita klaim bahwasannya dia masuk ke tanah neraka. Seperti ini kan berdasarkan budaya Arab itu, ketika memakai kain yang di bawah mata kaki itu berarti dia menandakan sombong. Nah, kalau kita bawa kepada konteks kekinian, budaya kita misalnya di Indonesia, nah itu tidak bisa kita klaim bahwasannya orang yang memakai kain yang berada di bawah mata kaki itu kita klaim bahwa dia sombong. Tetapi kata Rasulullah SAW itu tergantung pada niatnya. Nah, tetapi kalau kita di Indonesia ini, orang yang memakai kain yang di bawah mata kakinya itu bukanlah kita kategorikan sebagai orang yang sombong, tetapi itu sebuah pakaian ataupun penampilan yang sopan. Nah, kalau kita bawa hadis ini bukan kekinian. Jadi hadis ini kalau kita bawa bukan kekinian, bukanlah pakaian yang menandakan kita sombong, tetapi ini hadis kalau kita bawa dalam konteks kekinian itu menandakan bahwasanya kita itu memakai pakaian, kalau di budaya Indonesia memakai pakaian yang sopan, penampilan yang sopan, tergantung dari niatnya. Apakah dia memakai niat itu untuk ada unsur kesombongan atau tidak, tergantung pada niatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.